Video kali ini dispesialkan buat kemarin yang nanya gimana sih caranya supaya keladi itu tetap konsisten warnanya dan semakin lama semakin cantik. Oke, di video kali ini simak aja, nanti ada tips yang mungkin dengan pupuk yang sederhana banyak di toko-toko di lingkungan sobat semua pastinya ada, dan yakin ada, tinggal nanya aja di tokonya, dan ya itu harganya juga terjangkau, makanya simak jangan skip. Oke. Ya, kemarin ada yang nanya, katanya kalau misalkan kucing terkena jamuran harus gimanain. Nah, simpel aja, pakai minyak sayur atau minyak kelapa, apapun, pokoknya dioleskan aja di bagian jamurnya. Insya Allah 2 kali juga itu bisa sembuh. Dicoba aja ya. Walaupun keladi tergolong tanaman yang mudah banget tumbuh, namun ya harus juga diperhatikan dari segi nutrisi. Ada nutrisi yang secara alami, ada juga nutrisi yang sifatnya buatan manusia atau juga disebut mungkin pupuk kimia. Ya, untuk mendapatkan nutrisi tersebut bisa didapat dari racikan sendiri atau juga bisa didapat dari yang udah jadi. Ya, itu dari toko pertanian banyak yang sifatnya bahan kimia dan juga mungkin disebut juga bahan atau juga pupuk anorganik. Nah, di video kali ini adalah pupuk yang didapatkan dari toko, yaitu toko pertanian. Nanti simak aja di akhir video, ada dijelaskan. Jadi ini tanaman atau juga keladi yang udah dibikin video sebelumnya dan posisinya masih beberapa daun. Namun ya ada perubahan, jadi yang setia selalu nontonin di Ala Kampung Channel pastinya ya pasti tahu lah. Nah, ini si sebelah kanan ada Pinggratana dan sebelah yang di tengah banget ada yang bilang ini adalah American Pretty gitu kan, tapi mohon maaf kalau misalkan salah. Nah, di video kali ini ada juga tanaman yaitu keladi yang mungkin banyak orang merasa kesusahan merawat keladi. Namun bagi yang hobi sepertinya enggak terlalu ya.
Tak lupa bagi yang udah ngasih subscribe-nya, aku ucapkan banyak terima kasih. Dan mungkin yang baru menemukan Al Kampung Channel, selamat datang. Semoga suka di tayangan-tayangan yang udah disuguhkan di Al Kampung Channel, Sobat Suma. Tinggal pilih-pilih aja, banyak banget tanaman yang udah lawas videonya, tinggal di searching aja, banyak. Dan mungkin ini ada yang bertanya, kalau media tanamnya apa sih? Nah, ini media tanam biasa awalnya pakai sekam yang udah fermentasi, ditambah ini dengan eceng gondok yang udah fermentasi juga. Jadi suka-suka hati aja, namun hasilnya lumayan bagus. Nah, untuk sobat pemula yang pemula banget, jangan sampai kebingungan. Udah dengan media tanam sekam yang udah fermentasi aja udah cukup banget. Yang penting media tanam selalu lembab, cenderung basah juga nggak apa-apa. Dan ingat, itu sinar matahari harus cukup. Kalau misalkan dari kecil udah diadaptasi di terik sinar matahari, nggak apa-apa kalau keladi. Yang jelas itu media tanam harus lembab, cenderung basah, itu bagus banget. Nah, untuk pemula juga yang benar-benar pemula, jangan sampai berlebihan merawat keladi, karena di alam juga dia liar banget, bisa ditumbuh dimanapun. Makanya keladi itu harus melihat yang ada di hutan, yang ada di alam, makanya nggak susah sama sekali. Oke. Ada yang bertanya juga, gimana sih cara merimbunkan keladi? Yang pertama banget adalah keladi jangan diambil anak samping ataupun melalui cacah umbi. Please jangan dilakukan hal seperti itu. Yang kedua, untuk merimbunkan keladi ya secara cepatnya, yaitu kasih nutrisi yang minimal, yaitu yang udah disebutkan seperti tadi, yaitu yang lebih cepatnya gunakan air cucian beras yang udah fermentasi. Itu juga sangat membantu dalam merimbunkan keladi. Oke, ada tips berikut ini, disimak dulu ya. Sengaja dikasih contoh yang simpel-simpel aja supaya pada semangat dan enggak bosan ya. Nah, ini pupuk yang ada di sekitaran kita di toko-toko obat-obatan pertanian, dan ini namanya pupuk urea. Nah, hampir ada lah di setiap toko juga, dan ini bisa dipakai untuk tanaman hias ataupun juga di pertanian, seperti ya bisa digunakan untuk sayuran dan juga padi ya, terutama padi. Banyak banget yang menggunakan pupuk ini. Lebih baik sih ditaruh aja seperti ini, karena ini termasuk yang gampang rilis pupuknya seperti itu. Jadi apalagi kalau misalkan musim hujan, ini cenderung gampang banget ini terurai. Jangan dicairin, udah aja dikasih seperti ini ya, mungkin setengah sendok teh juga udah cukup. Nanti kalau misalkan pengaplikasian ini jangan sampai keseringan, cukup sebulan sekali aja, atau kalau nggak ada waktu cukup 1,5 bulan cukup. Jangan sampai keseringan, karena nanti akan merubah warna daun menjadi agak gelap. Namun sekali-kali emang perlu sih pupuk urea, karena bagus juga untuk pertumbuhan akar dan juga untuk daun, sehingga warnanya akan terlihat semakin berminyak kalau dalam keladi. Nah, seperti ini juga makin bagus aja. Dan kalau misalkan yang lain boleh juga dicoba. Mudah-mudahan video kali ini ada hal-hal yang bisa diambil dan tentunya bermanfaat sobat semuanya. Oke.